Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Saiful R ingin memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi ini saya sajikan dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dimulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana seorang guru bertindak sebagai amo. Kemudian yang ketiga, saya juga menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara beserta penerapan di kelas maupun di sekolah. Kemudian, selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu saat saya melakukan aksi nyata dan penerapan dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saat mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama pada saat tugas kolaborasi. Selanjutnya, untuk kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1 dijelaskan mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada murid. Sesuai pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah maupun di kelasnya. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan di atas perahu di tengah lautan untuk mencari ikan. Ikan itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia kesempatan belajar yang diberikan. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya masih harus banyak belajar untuk membenahi diri saya dan merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi. Refleksi berikutnya adalah pembelajaran. Sebelumnya, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian objektif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Kemudian, saya tidak pernah merefleksi apa yang saya kerjakan dan saya juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid dan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. Kemudian, saya juga harus mampu mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, dan mampu menggerakkan komunitas. Refleksi yang terakhir yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, antara lain. Yang pertama, berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, saya akan bersikap amun dan menuntun siswa sesuai dengan minat dan bakatnya, agar mereka bisa meraih cita-citanya. Kedua, saya akan lebih inovasi untuk menciptakan hal-hal baru, baik itu metode maupun media pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, serta tidak berhenti berkarya. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang refleksi dengan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri akan kelemahan dan kelebihan saya agar mampu memperbaiki ekosistem pendidikan. Keempat, saya juga akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya memiliki inisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri. Kemudian, saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif, di mana saya harus mampu menggerakkan dan bekerja sama dalam komunitas praktis. Dan yang terakhir, saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Demikian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 dan modul 1.2. Dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.